Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Syukran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Qabla ta'lim hayya naqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Soleh dan Soleha kelas 5 SD IT Daurah bertemu kembali dengan Ustazah Juli. Kali ini kita akan membahas buku tematik 5I, subtema 3, fokus pembelajaran IPA dengan materi zat tunggal dan campuran. Tentu kalian masih ingat apa itu zat tunggal dan zat campuran. Ya, zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Sedangkan campuran yaitu zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat terurai menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, perak, emas murni, helium, tembaga, dan belerang. Sedangkan senyawa yaitu zat tunggal yang dapat terurai menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya adalah air, gula, soda kue, karbohidrat, protein, lemak, cuka, madu, dan garam. Contohnya di sini adalah air atau H2O. Air dapat terurai menjadi gas oksigen atau O dan gas hidrogen atau H. Padahal secara fisika dan kimia, sifat gas oksigen dan gas hidrogen itu berbeda. Campuran dapat terdiri dari unsur dengan unsur, senyawa dengan senyawa, atau unsur dengan senyawa. Komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak sama dan tidak tentu. Sifat asli zat-zat pembentuk campuran masih tampak. Seperti pada teh manis, kita masih bisa merasakan manisnya gula dan pahitnya teh. Artinya, sifat asli gula dan teh masih tetap ada dalam teh manis. Baik, kalian masih ingat campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Di video sebelumnya sudah dibahas arti homogen dan heterogen. Di video ini, Ustazah akan jelaskan contohnya. Contoh campuran homogen, ya. Di sini ada teh manis hangat. Teh manis hangat itu termasuk campuran homogen karena unsur dan senyawa pembentuknya tercampur merata tanpa endapan. Ada zat pelarut dan terlarut. Air di sini sebagai zat pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Kemudian contoh dari campuran heterogen yaitu es teh manis. Kenapa es teh manis merupakan salah satu campuran heterogen ya? Karena es teh manis masih terlihat dan tidak tercampur. Esnya berpisah dengan teh manisnya. Di slide sebelumnya kalian mendengar kata-kata ada zat pelarut dan zat terlarut. Ini berhubungan dengan larutan. Apa itu larutan? Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Dalam sebuah larutan terdapat zat pelarut dan terlarut. Nah, ini ya zat terlarut dan pelarut itu masuk di larutan.
Apa itu zat terlarut dan zat pelarut ya? Zat terlarut adalah zat yang lebih pekat atau lebih kental serta jumlahnya lebih sedikit dibanding zat pelarut. Contohnya di sini adalah gula. Gula itu merupakan zat terlarut karena jumlahnya lebih sedikit, lebih kental, lebih pekat. Nah, untuk zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat dari zat terlarut. Contohnya adalah air. Air karena jumlahnya lebih banyak. Ketika kalian membuat air gula, maka gulanya sebagai zat terlarut dan airnya sebagai zat pelarut. Salah satu contoh larutan adalah larutan pewarna untuk kain batik. Saat membuat pewarna untuk pembuatan batik jumputan, kalian tahu kan batik jumputan ya? Kita dapat menggunakan pewarna alami maupun sintetis. Apa itu pewarna alami? Pewarna alami adalah pewarna yang terbuat dari bahan-bahan di alam ya. Contohnya dari kunyit itu untuk warna kuning, dari daun suji untuk warna hijau, atau dari daging buah naga untuk warna ungu. Nah, sedangkan pewarna sintetis adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat menggunakan pewarna dari bahan sintetis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Oleh karena itu, jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Jika mereka saling tidak mengenal, maka mereka akan berpisah. Hadis riwayat Bukhari. Ibarat campuran, sifat para ruh tersebut seperti campuran homogen yang bisa bersatu antara zat pelarut dan terlarutnya. Hal ini sesuai dengan karakter manusia yang dapat berteman dengan teman yang mempunyai pandangan, agama, kegemaran, dan bangsa yang sama. Selama bukan masalah fisik yang dipersoalkan, maka memilih teman untuk bergaul haruslah selektif karena akan memberikan pengaruh kebaikan atau keburukan pada diri kita. Baik saleh dan salehah, demikian penjelasan dari Ustazah Juli tentang zat tunggal dan campuran. Jangan lupa tetap semangat puasanya, membantu orang tua, dan sholat 5 waktu. Baik, demikian materi hari ini dari Ustazah Juli. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah Juli cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.